Semenanjung Melayu, berarti kan di sini Malaysia, Semenanjung Melayu, Sarawak gitu kan, dan lain sebagainya, Sumatera, Jambi gitu ya. Itu disebut dengan Nusantara. Dan kemudian diadopsi oleh kita sekarang yang disebut dengan Nusantara itu dipersempit hanya wilayah Indonesia saja. Jadi dari wilayah kepulauan Sumatera sampai seluruh Indonesia itu disebut Nusantara. Padahal pada mulanya Nusantara itu juga termasuk Semenanjung Malaya, termasuk Malaysia, kemudian Patani itu kan di Semenanjung Malaysia ya, Malaya. Nah ini yang disebut dengan Nusantara. Nanti kita akan lihat kenapa Ibu memberikan peta di sini. Nanti kita sama-sama menganalisis di pulau mana. Ini Jawanya nggak ada ya. Jawa ini kan Indonesia, Sumatera, Jawanya nggak ke itu ya. Ini Jawa di bawah ya. Jawanya di ini Jawa, kemudian di sini ada Nusa Tenggara ya di bawah itu. Itu adalah bagian dari Nusantara. Kemudian pasca Hindia Belanda menjajah itu ahli-ahli sejarah dari Belanda itu menyebutkan bahwa Hindia Belanda, Hindia dari Pulau India, kepulauan atau India itu ada kepulauan. Jadi kita ini terdiri dari kepulauan yang ditaklukkan oleh Belanda. Kemudian jadi Indonesia itu juga sama, itu adalah tawaran orang-orang Belanda ketika menawarkan, karena kan Malaysia itu di bawah Inggris ya, ada jajahannya. Jadi kalau yang Indonesia itu dari Hindia Belanda, jadi dibatasi. Tapi ketika berbicara Nusantara itu sebetulnya adalah istilah yang dikenalkan oleh Majapahit ketika ingin mengekspansi ke wilayah Sumatera. Jadi kalau kita menyebutkan yang di silabus ini Nusantara kemudian masuk wilayah Malaysia, Singapura gitu kan, kemudian Patani gitu, kemudian Brunei, memang itu berbicara tentang nomenklatur atau istilah Nusantara yang dikenalkan oleh dalam dokumen Majapahit gitu kan. Meskipun sekarang di era kontemporer sekarang Nusantara itu kemudian dipersempit hanya Indonesia saja. Nah itu mah silahkan, tapi kebanyakan ahli sejarah masih menggunakan Nusantara itu meliputi Semenanjung Malaya, yang namanya Semenanjung Malaya. Nah Patani ini, di Patani ini posisinya di sini, jadi nempel di, kalau saya sekarang tidak ada dari Thailand ya, angkatan 2014-2013 itu ada mahasiswa yang berasal dari Thailand. Jadi kalau Patani itu posisinya di sini, jadi nempel di Malaysia. Katanya, Patani ini mayoritasnya adalah Malaysia. Nah ini, majority Malay area. Mayoritasnya adalah penduduknya adalah Malaysia. Tapi ketika berwarna oranye atau ini adalah sudah Malaysia dan Thailand ya. Thailand area gitu. Nah ini kebanyakannya memang Melayu. Jadi bahasanya adalah bahasa Melayu. Ketika kita membaca literatur, ternyata ini kalau kita merujuk ke Howard Petersfield, itu buku babonnya Ibu dulu ketika berbicara tafsir Nusantara. Jadi kalian harus mencari buku Howard Petersfield. Itu ini adalah yang ditemukan mufasir Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tadi Indonesia, sayangnya Jawanya di sini nih, Javasi, nah di bawah, nah di sini
itu banyak sekali yang ini mengeluarkan tafsir, mulai dari Munawwar Khalil, Abu Bakar Aceh. Ibu dulu masih membaca bukunya Abu Bakar Aceh, kemudian sampai ke Hamka, sampai sekarang ke Nazwar Samsu, Pak Quraisyihab. Itu yang didokumentasikan oleh Howard Fidelfield, seorang ilmuwan yang mengkaji tradisi Islam atau orientalis di Indonesia. Dia menemukan tokoh-tokoh yang menafsirkan atau yang menerjemahkan, itu adalah salah satunya ini, gitu kan. Kemudian eh, ibu kemudian mengelompokkan beberapa literatur. Bentar ya, ini harus diberhentikan dulu share screen-nya, memasukkan yang lain. Bagaimana ini? Gimana ya? Rada gaptek memindahkan screen. Screen ini ibu harus ke Gmail ya, ke Gmail. Bentar. Ini direkam. Siapa? Berikan presentasi, ibu ganti dengan jendela periodisasi. Periodisasi, bentar. Tidak keluar ya. Ini mah harus saya dikirim ke grup periodisasinya. Nanti minta tolong di share oleh kalian ya. Save as, kasih judul lah. Nanti judulnya nanti aja oleh kalian. Ini periodisasi tafsir yang berkembang di Indonesia. Ntar ibu save dulu. Tafsir Nusantara. Hai. Ibu periodisasi keluar nggak periodisasi? Nggak ada ya. Nah, ada keluar. Ini nggak bisa masuk ke, ada nggak? Nah, ini tidak bisa masuk ke PPT dan ibu tidak bisa mengolahnya ya, harus sebagian-sebagian dan memakan waktu. Kita lihat periodisasi di Indonesia ya. Ini berkaitan dengan terjemah dan tafsir. Kita baca tuh. Baik, tadi kan tadi Howard Fidelfield menyebutkan setidaknya ada 40 tokoh ya, sampai Pak Quraisyihab itu berarti 1900-an yang memproduksi tafsir di Indonesia. Kalau kita berbicara Nusantara, maka kita akan ikuti, kita akan dibagi 4, Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei, kemudian Thailand. Singapura 5 ya, ada 5 kawasan. 5 kawasan yang akan kita bicarakan. Meskipun menurut Ibu itu sangat terlalu gemuk ketika berbicara tafsir Nusantara yang begitu luas ya. Tapi kita coba. Nah, ini kita akan studi, langsung akan kita memperkenalkan tafsir-tafsirnya. Tafsir-tafsir yang beredar di Indonesia. Menurut Ibu, kajian sejarah itu cukup 1-3 pertemuan. Sampai besok. Nanti sisanya kita langsung ke kitabnya masing-masing. Jadi kita sudah mulai mencari Mahmud Yunus ataupun tafsir-tafsir yang beredar di Malaysia atau ke Singapura kalau kita punya akses ya. Selanjutnya, nah ini coba lihat. Kalian bisa besarkan pakai share screen-nya ya. Ini yang Ibu rangkum dari beberapa jurnal. Nanti jurnalnya sama Ibu dikirim ya. Dikirim di
di Innos ataupun di WA lah yang gampang ya. Innos untuk dokumen saja. Nah, ini tafsir terjemahan Al-Mustafid. Karya Abdurrauf Al-Singkili. Nah, ini kurang G-nya. Singkili, kemudian bentuknya adalah tafsiriyah. Jadi metode yang digunakan ketika menerjemahkan Al-Quran atau isinya itu adalah berbentuk tafsiriyah, tafsir bukan hanya terjemah. Kalau ketika menerjemahkannya adalah menggunakan tafsiriyah. Bahasanya adalah bahasa Melayu ya. Kemudian ada tafsir Al-Furqan 1128. Coba bayangkan dari abad 16 ini kemudian lompat ke 1128. Ini kalau kita membuat bagan yang kemarin Ibu tulis, itu ada apa di 200 abad itu? Di 16, 17, 18. Berarti kan ada 2 abad yang tidak ditemukan tafsirnya. Nah, pertanyaannya ada apa di abad seperti itu? Nah, kalau kemarin kita melihat Ibu menemukan Nawawi Al-Bantani itu kemudian 1800-an ya, 1800 1900-an. Ini kenapa tidak masuk ya? Nah, ini karena berbahasa Indonesia ya, harusnya dimasukkan. Nampaknya kalau kita bisa lihat data otentik, data yang ibu baca seperti Ratu Mafahir, kemudian mensyarah, kemudian Nawawi Al-Bantani, nampaknya abad 16, 18 itu 16, 17, 18 itu tafsir-tafsirnya berbentuk bahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia ya. Ada yang menggunakan bahasa Arab seperti Nawawi Al-Bantani, kemudian Syarah Jalal Ratu Mafahir. Nah ini kita lompat. Kita lompat nih, coba lihat. Kita lompat di abad 16 sampai datanya di sini. Nanti tugas kalian adalah men-searching orang-orang yang disebutkan oleh Howard Federspiel seperti yang Ibu lakukan ini. Gitu ya. Ya, seperti ya jadi men-search tokoh-tokoh tadi masih bibliografi, berbicara tokoh-tokoh tafsir di Indonesia. Nah, kemudian ada Al-Quran Al-Karim Mahmud Yunus 1135. Kemudian tafsir Al-Quranul Hakim Haji Muhammad Kasim Bakri. Yang Mahmud Yunus itu terjemahannya berbentuk harfiah. Yang ini yang Hasan tafsiriyah terjemahannya. Kemudian HM Kasim Bakri itu tafsiriyah menggunakan bahasa Indonesia. Coba lihat, menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Nawawi Al-Bantani tadi menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian 1160-an ini sudah mulai pasca kemerdekaan nih. Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Nah, kemudian 59-nya tafsir Quran Zainuddin Hamidi. Tadi ada dikutip oleh Howard Federspiel. Kalau dulu mah bukunya teh putih ya, nggak tahu nah cetakan terakhir seperti apa. Wajib pokoknya kalian punya Howard Federspiel sama Clifford Geertz ya. Nah ini tafsir Quran berkaitan yang bentuknya bentuk penerjemahannya adalah tafsiriyah. Coba lihat tafsiriyah. Kemudian tafsir Departemen Agama Kementerian Agama. Nah ini 65. Kemudian direproduksi sampai 69. Kemudian terus gitu ya, direproduksi. Nah, Ibu punya yang 69-nya edisi terjemah berbentuk harfiah juga, bahasanya bahasa Indonesia. Nusantara, nah ini campur dengan Al-Amin, 71 bahasa Sunda gitu ya. Kemudian Kyai Romli bahasa Sunda. Nah itu yang kalau misalkan nanti ada kalian dari wilayah-wilayah Sumatera atau Makassar, Gorontalo, coba cek tahun-tahun seperti itu, tafsir-tafsir yang lokal itu ada seperti apa, itu juga mewarnai tafsir Nusantara. Selanjutnya adalah terjemah Al-Quran 78. Kyai Hamzah. Dia
di Kabupaten Wajo. Ia menulis terjemah Al-Quran tersebut dengan bahasa aksara Bugis. Itu kan ada di Bugis 78. Kemudian selanjutnya Bakhtiar. Kemudian Bakhtiar banyak ternyata tuh Zikro terjemah Al-Quran, judul Al-Kans, kemudian terjemah tafsir Al-Quran Sunda Anwar Musaddad, ada lain Habe Yasin, Al-Quran bacaan mulia Alfiyah, kemudian Al-Quran dan terjemahnya, kemudian tafsir Quran Juz terjemah Lafdiyah Firma. Nah ini penerbitnya Firma Sumatera. Sampai tafsir Rahmat. Nah, tafsir Rahmat seperti ini. Yang dekat nih, ini tafsir Rahmat. Ini tafsir Rahmat karya Umar Bakri ya. Ini tafsir ini jejak-jejak ibu dulu belajar tafsir Nusantara waktu seperti kalian. Nah, ini tafsir Rahmat. Tafsir Rahmat itu tahun 1183. Terus terjemah Quran edisi penyempurnaan 2019 sampai 2019 ya. Ada lagi sebetulnya tafsir UII belum masuk ke sini. Jadi kalau misalkan Muhammad, nah ini ada lagi Muhammad Thalib. Nah ini belum dibahas oleh Howard Fiederspiel karena ini 2011 ya. Howard Fiederspiel itu kajiannya di abad 19, abad 20 awal ya, abad 19 akhir. 1998. Kemudian nah ini bentuknya adalah tafsiriyah. Tafsiriyah penafsirannya. Begitu banyak tafsir-tafsir yang ada di Indonesia. Gitu ya. Nah, nanti kalian, yang terakhir ini kalau ada yang dari Jawa atau bagian Jawa Tengah atau bagian Jawa Timur, coba Al-Quran terjemah UII Gus Baha edisi 2020 tim Universitas Islam Indonesia. Itu Lajnah juga mempertanyakan memang ada gitu tafsir yang disusun oleh Gus Baha. Coba cek, kalau lihat di online sih ada diperjualbelikan. Seperti apakah tafsir 2020 itu? Karangan Abu Ahmad Bahauddin gitu ya. Ini bukan karangan atau ya yang disusun oleh Ahmad Bahauddin. Nah ini adalah hasil pelacakan bibliografi berkaitan dengan tafsir-tafsir yang beredar di Indonesia gitu. Yang sampai ke 2019 dan 2020. Nah, ini belum yang tersebar di online. Jadi ini baru kita itu masih konvensional ya, masih ortodok, masih mengkaji tafsir Nusantaranya itu tafsir Nusantara yang berbasis buku. Kenapa kalau kita tidak meneliti? Ibu mah ingin nanti di 2 sesi pertemuan atau 3 sesi meneliti tafsir yang tersebar di website tafsir resmi. Misalkan Malaysia mengeluarkan web resmi berkaitan dengan Al-Quran ya, seperti Lajnah di kita. Apakah Singapura juga mengeluarkan? Ibu cek Thailand juga mengeluarkan. Itu kan keren ya. Keren juga pemerintahan itu mengeluarkan Al-Quran berbasis digital gitu ya. Syukur-syukur ada ditemukan tafsir berbasis digital. Dan ibu belum memasukkan tafsir tematik yang dikeluarkan oleh Lajnah. Indonesia luar biasa ya, dinamika tafsir dan dinamika penerjemahan Al-Quran. Jadi Lajnah kemudian membuat tafsir tematik. Ada yang satu buku berkaitan dengan ayat-ayat gender, satu buku berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Di mana ya? Nanti kalian boleh meneliti itu untuk memperkaya kajian-kajian tafsir ya. Jadi kita tidak akan terpaku ke RPS ini, ya, kita akan mengembangkan kajian tafsir Nusantara ini.
Kalau menurut Ibu sudah waktunya kita melihat Al-Quran yang tersebar di website di berbagai negara. Baik, itu yang ada di Indonesia. Jadi pertemuan hari ini kita akan melihat seberapa tinggi bibliografi tafsir. Nanti tugasnya adalah kalian men-searching tokoh-tokoh itu yang Ibu dapatkan, kemudian kalian lengkapi. Kemudian tugas kalian juga adalah melengkapi riset bibliografi yang Ibu ini. Jadi kalian membaca yang tadi Ibu sudah katakan, tematik belum masuk, tafsir UI belum masuk, nanti tambahkan oleh kalian ya hasil bacaan kalian. Baik, nah sekarang kita akan kembali ke PPT yang tadi. Ini adalah tafsir yang berkembang di Indonesia. Ya, banyak sekali. Kalau tapi Ibu tidak kasih nomor ya, lebih dari 20 pokoknya, ya. Ini lebih dari 20 insya Allah. Ya, selanjutnya, bentar, Ibu berhenti dulu. Hentikan presentasi. Kita kembali ke PPT ya. Bisa. PPT-nya menghilang. Oke lah, harus dibuka dulu ya. Teh ambil. Ini Howard Spiderspiel, kemudian tafsir Malaysia. Ini dari jurnal ya. Nanti Ibu kirim jurnalnya. Banyak sih, jadi harus dilacak satu-satu. Ada 26 mufasir di Malaysia yang menurut Mustafa. Ini risetnya Mustafa bin M Abdullah ya, Mustafa. Mulai dari Syekh Abdul Malik Abdullah sampai dengan Abdullah Rahmat. Tapi sayang Abdullah Rahmat itu tidak disebutkan kapan dia hidup dan kapan meninggal ya, atau masih hidup gitu ya. Tapi mau siapa mah? Jelita. Jelita tuh siapa? Mahasiswa. Oke. Nah, coba lihat yang ditemukan kalau di Malaysia juga banyak. Setidaknya ada tadi 26 ya. Nah, ini. Nama-namanya ini. Nah, Tuan Haji Muhammad Said Tafsir Nur Al-Ihsan 1391. Itu keren ya. 1391. Betul ini. Jadi berarti kan abad ke-14 ya. Bentar, di sini ada orang Malaysia nggak? Ada mahasiswa Malaysia tidak? Tidak. Kelas B. Ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Hah? Ada, Bu. Siapa? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, ada di kelas E ya, Ezah sama di kelas A ya. Baik, ini di Malaysia. Malaysia juga ternyata banyak ya. Memang kalau tafsir itu kalau kita lihat Hamka kemudian Kafure Shihab gitu ya, itu kan semuanya besar di wilayah Sumatera kan. Jadi Sumatera itu Padang terutama itu memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan kajian tafsir atau perkembangan atau pengembangan Islam ya.
Nah, ini juga di PPT selanjutnya ada ini Ustadz. Nah, ini tahun 1355. Ini betul nggak ya datanya? Ini harus dicek nih. Tafsir kebaca nggak? Tafsir Baqi Al-Quran Al-Karim Al-Anwar Al-Huda wal Amsa wal Amtar An-Nada. Itu apa namanya? Ini adalah tafsir yang ada di Malaysia. Kemudian Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf, Syekh Abdul Bakal Asy'ari, Fadil Fuad, Dato. Nampaknya ini banyak juga mufasirnya ya. Kemudian Haji Yusuf Abdullah Zaki, kemudian dan masih di ini sampai di sini ya, Malaysia. Jadi kalau kita lihat, nah ini 1195 nampaknya. Nah ini Profesor Zulkifli Yusuf. Tafsir Quran Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah ya, tafsir ayat-ayat ahkam. Ini seperti Prof. Juhaya juga di kita membuat tafsir. Harusnya dimasukkan juga ya tuh. Jadi ingat, jadi tafsir ahkam Prof. Juhaya, S. Praja, kemudian dosen UIN, kemudian Pak Afif Muhammad membuat tafsir untuk anak-anak juz amma gitu kan, itu juga sama. Nah ini jadi kalau terus yang ngepop itu Aam Amiruddin ya, itu juga boleh. Jadi itu tadi masuk tuh Ibu. Data-data itu nanti lengkapi oleh kalian ya, lengkapi di bagian itu. Kemudian nanti siapa yang menemukannya gitu ya, di pinggirnya dikasih kolom. Jadi kita akan kumpulkan tafsir-tafsir yang ada di Indonesia itu seperti apa. Mudah-mudahan kalian nanti untuk tugas akhir bisa terinspirasi. Aku akan meneliti salah satu kitab itu, cari aja salah satu tafsirnya ya. Selanjutnya adalah tafsir di Brunei Darussalam. Nah ini menemukan 3 ya. Kenapa Brunei Darussalam tidak banyak ya? Mungkin karena penduduknya. Setahun 1900-an itu hanya 400.000 penduduknya, karena Brunei Darussalam itu sangat kecil ya. Jadi penduduknya itu lebih banyak Bandung daripada Brunei Darussalam, atau mungkin sejumlah dengan kabupaten di Jawa Barat ya, hanya 400-an. Kalaupun naik mungkin 400, mungkin 600 atau 500 sekarang ya, harus searching. Jadi tafsirnya pun tidak banyak, kita baru menemukan ini, baru 3 yang baru literatur yang ditemukan di dalam literatur berkaitan dengan tafsir tafsir di Brunei Darussalam. Kemudian di Singapura, di Singapura juga sama, tidak banyak, ada 4. Kenapa Singapura sedikit ya? Mungkin karena penduduk Singapura itu hanya 16% dari penduduk muslimnya, hanya 16% dari total populasi, dan itu yang muslim kebanyakan keturunan ataupun Melayu gitu kan. Jadi tafsir-tafsirnya pun berkiblat ke Malaysia atau ke Indonesia atau ke yang lainnya gitu ya. Tetapi ada tokoh salah satunya adalah Ahmad Sonhaji, Abdullah Suhaimi, Abdullah Al-Jufri, Osman Osman Jantan ini ya, pedoman tafsir juz amma. Nah, jika kalian minat ini bisa diteliti, karena belum ada yang meneliti tentang tafsir yang ada di Singapura untuk populasi yang 16% itu ya. Muslimnya hanya 16%, tapi meskipun 16% itu luar biasa, hak-hak agamanya itu, hak-hak beragamanya itu dipenuhi. Misalkan kalau misalkan restoran, kalau restorannya dia mengandung khinzir gitu ya, ataupun khamar, itu kelihatan kita muslim, nanti si pramuniagana kan bilang no,
kami memuat makanan yang memiliki unsur babi gitu. Itu luar biasa, sehingga balik lagi nyari lagi makanan yang restoran yang tidak mengandung babi. Jadi meskipun terasa sulit mencari, tapi itu hak-hak beragama untuk memenuhi 16% muslim, populasi muslim itu dipenuhi oleh negara gitu ya, oleh masyarakatnya. Itu kan luar biasa. Jadi kita harusnya belajar seperti itu ya. Jadi kita yang 90 mungkin 85% atau 88% sekarang hak-hak beragamanya harus terpenuhi. Jangan sampai yang memuat tidak halal pura-pura tidak tahu. Jadi kalau misalkan restoran itu halal, dia akan menulis halal gitu ya. Jadi kalau tidak halal berarti tidak ada tulisan halal di luar restoran. Kalau kita masuk, dia akan menyebutkan seperti tadi, kami memasak yang berbau unsur khinzir. Selanjutnya di Thailand. Ini luar biasa di Thailand. Nah, Ibu belum ada waktu mencari Lutfi, Ismail Lutfi ya. Ternyata tafsir yang ada di Thailand juga nampaknya berkembang, cukup berkembang, hanya meskipun tidak sedinamis di Indonesia ya, ataupun di Malaysia. Tetapi upaya-upaya penerjemahan sudah terlihat. Misalkan di bawah ada yang menerjemahkan itu fi dhilalil Quran, terjemahnya. Jadi teman-teman di ini Al-Qur'an pengertiannya tadi Ibu pernah baca, ada yang menerjemahkan fi dhilalil Quran. Nah, ini kalian bisa search Dr. Ismail Lutfi gitu ya. Kemudian Nick Hasan bin Nick Muhammad, ini berarti kan Melayu banget. Nah, yang Tuan Suwanasat, nah ini Ibu tidak menemukan data. Jadi ini juga sama Al-Quran dan pengertian dalam bahasa Thailand, 6 jilid lengkap 30 juz. Ini di Thailand ya. Kemudian ini juga masih di Thailand, upaya penerjemahan. Nah, ini Santon Malati, terjemahan tafsir Fizilalil Quran karya Sayyid Qutb, jilid 2 jilid awal. Jadi kalau kita melihat karya, kalau kita melihat dinamika penafsiran di Nusantara ataupun dimanapun, kita akan melihat karyanya, fenomenanya seperti apa. Persis seperti Ibu gregetan ingin melihat dinamika skripsi di UIN Bandung. Coba bayangkan. Pasti di UIN Bandung Mas Studi tokoh. Tidak ada yang mau misalkan kajian secara mandiri. Pasti semuanya ke tokoh. Itu trennya seperti apa? Nah, supaya kita ingin berkembang, maka kita harus mengkaji kalau tren di UIN Jogja seperti apa skripsinya, di Jakarta seperti apa, di Makassar seperti apa. Jangan sampai kita itu berkutat di studi tokoh. Jadi mulai sekarang ini, mumpung kalian masih semester 6, searching itu di skripsi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jangan hanya studi tokoh. Gitu. Jadi ayo misalkan korupsi menurut Sayyid Qutb, korupsi menurut Al-Azhar, tafsir enggak boleh seperti itu, harus berkembang. Jangan hanya berkutat di studi tokoh. Kenapa tidak berbicara yang misalkan dengan pendekatan kontemporer gitu ya, atau misalkan gini aja sederhana, bagaimana siapa Ibnu Katsir kan, kalau Asbabun Nuzul itu baru Al-Wahidi sama Asyuyuti yang sampai kepada kita. Padahal Ibnu Katsir itu ke dalam setiap penafsiran pasti menggunakan Asbabun Nuzul. Ada nggak buku Asbabun Nuzul kayak Ibnu Katsir? Kan nggak ada ya. Nggak ada. Kenapa kita tidak meneliti Asbabun Nuzulnya Ibnu Katsir?
Kemudian sama tidak dengan As-Suyuti dan Al-Wahidi ketika mengambil asbabun nuzulnya itu kan apa namanya original penelitiannya, tidak hanya menurut tokoh gitu kan. Nah itu kalau kita ingin melihat ciri apa mengembangkan kajian atau penelitian, maka kita harus membandingkan. Persis seperti kita ingin membandingkan ini tafsir di Nusantara, misalkan di apa di Thailand, di mana lagi di Malaysia, kemudian di Indonesia, kemudian di Singapura. Tadi kan hanya 3 ya. Nah, mungkin data yang tidak sampai kepada kita. Tapi untuk sementara setelah kita melihat data yang ada ini, karena mungkin populasi orang Indonesia itu banyak, jadi karyanya pun banyak, gitu ya. Kemudian problem yang dihadapinya itu juga banyak, sehingga produk tafsir juga banyak, gitu kan. Sehingga tafsirnya itu sangat beragam di Indonesia. Itu ya. Nah, itu sekilas tentang bibliografi atau apa namanya eh, bibliografi berkaitan dengan tafsir. Tugasnya minggu depan kalian sudah mulai tidak disuapi ya. Sama-sama kita mencari, kalian lengkapi penelitian yang sudah ibu lakukan, apa namanya mengumpulkan biografi, lengkapi selengkap-lengkapnya. Misalkan ini ada 21 orang nih, satu orang menemukan satu tafsir itu sudah nambah 20 literatur kan. Namanya saja, nama, tahun, sekarang, bentuknya seperti apa, itu sudah lebih dari bagus. Baik di Singapura, baik di Thailand, baik di apa namanya itu Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei dan lain sebagainya. Searching sepintar-pintarnya. Biasanya sih kalau 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 kalian itu sok out of the box gitu ya, menemukan data itu. Jadi bagaimana caranya menemukan data berkaitan dengan tafsir yang beredar di Nusantara. Tadi Ibu sudah katakan yang disebut Nusantara, kita untuk sementara merujuk ke manuskrip tradisinya orang Majapahit, yang Majapahit dulu gitu, yang mengatakan bahwa semenanjung Malaysia di luar Jawa itu kan, Sumatera, semenanjung Malaysia, Malaya ya, itu masuk ke wilayah Nusantara. Itu sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sekilas tentang bibliografi tafsir bahasa Nusantara. Apa ayah mana? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, karena begini, kalau belajar belum membaca itu memang seperti itu. Terus itu ibarat cangkir diisi air, ya nerima aja, udah masih kosong kan nerima. Tapi kalau baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah melengkapi data tafsir yang ada di Nusantara, baik itu di Indonesia, udah sampai 5, Malaysia sampai Singapura ya. Nanti oleh kalian dilengkapi.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup perkuliahan ini. Ya tutup betul ya. Waktunya sih sampai jam 5 ya, kalau setengah 4 itu dimulai. Jadi sisanya adalah kalian mencari Ya data. udah sekarang aja, udah sekarang. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjutkan dengan pencarian data. Ibu akan ngirim ke WhatsApp data yang Ibu tadi sampaikan. Kemudian kalian lengkapi ya. Misalkan saya menemukan tafsir UII, itu Ibu baca dulu. Tafsirnya itu belum masuk tuh ke data tafsir yang ada di Indonesia. Kemudian menemukan tafsir yang disusun oleh tim dari Unisba. Kalau nggak salah itu juga membuat tafsir. Bisa dimasukkan. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.